Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari podcast horor Night Story. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat-sehat ya. Dan alhamdulillah kita sudah memasuki hari ke-11 di bulan Ramadan ini. Semoga puasa kita lancar, diberi kemudahan ya. Dan gak ada yang batal gitu ya. Kecuali mungkin memang ya ada satu hal yang gak bisa kita, apa ya, istilahnya entah sakit atau apa, kan itu bisa buat toleransi kita gak puasa. Tapi sebenarnya ini ya, saya itu prediksi kalau tahun baru, hari raya maksudnya, hari raya besok itu kayaknya nggak rame-rame amat gitu. Apalagi untuk golongan perantau, mereka sepertinya memilih untuk tidak pulang dan lebih memilih untuk ya mungkin pulang tahun depan aja lah. Karena yang kita tahu, kondisi ekonomi negara kita sebenarnya ini sedang tidak baik-baik saja. Tapi ya karena memang media sosial atau media massa itu tidak terlalu menggembar-gemborkan soal ini, jadi kita tenang ya. Tapi sebenarnya kita ini sedang menghadapi yang namanya inflasi, resesi ekonomi gitu. Sudah saya lihat juga di pasar-pasar ya, sepi pembeli, daya beli masyarakat turun. Tapi harga jual itu, waduh, harganya itu mahal-mahal ya. Kebutuhan pokok udah naik beberapa persen maksud saya. Dan tidak hanya di pasar tempat saya ya, ada beberapa pasar lain yang sempat saya datangi juga sama kondisinya. Ya semoga kondisi ini tidak lama dan kita segera bangkit ya, agar kita bisalah menikmati hidup ini. Apalagi saya lihat kasihan itu, banyak dari teman-teman saya yang mengalami PHK juga ya. Ataupun ada yang teman saya itu nggak di PHK, tapi bahasa halusnya itu diliburkan dulu. Jadi nanti kalau dipanggil ya masuk gitu. Ya sama aja sih, libur ya nggak bayaran kan ya. Oke, cukup intermezzonya. Seperti biasanya pada hari ini saya kembali dan akan menghadirkan sebuah kisah mistis untuk kalian semua. Kisah mistis kali ini saya datangkan dari kiriman DM ya yang ada di Instagram. Jadi ada salah satu follower dari podcast Horror Next Story yang DM saya, terus menceritakan lah pengalaman yang pernah dia alami sewaktu di bulan puasa di tahun 2021 kemarin. Sebut saja namanya Mirna. Mirna ini adalah seorang mahasiswi di salah satu kampus yang ada di Surabaya. Saya tidak bisa menyebutkan nama kampusnya karena memang nggak ditulis ya. Jadi nggak tahu kampus mana. Jadi si Mirna ini waktu itu berencana untuk ngerjain tugas bareng temennya yang bernama Ayu. Jadi mereka berangkat habis terawih untuk menuju kampusnya. Kenapa milih kampus? Karena memang katanya enak sih, tempatnya juga hening, nyaman, cocok lah buat ngerjain tugas daripada di kafe-kafe gitu kan. Jadi dia milih di kampus, wifi-nya juga kenceng gitu kan. Tempatnya juga ya cozy lah.
Singkat cerita, sampailah mereka di mana? Di kampus, tepatnya di fakultasnya sendiri tempat dia ngerjain tugas itu tadi. Sekitar jam setengah 9 mereka udah mulai ngerjain tugas ya. Cuman di sana ada yang aneh nih. Biasanya tempat yang buat Mirna ngerjain tugas itu ya banyak orang nongkrong di sana atau banyak mahasiswa yang nongkrong di situ ya. Pokoknya entah ngerjain tugas lah ngapain, pokoknya banyak lah. Tapi di hari itu sepi banget. Gak ada orang sama sekali dan hanya Mirna dan Ayu aja yang ada di situ. Oke lah, no problem ya. Mereka ngerjain tugas. Singkat cerita, sekitar jam 11 si Ayu ini pamit untuk pipis gitu kan. Pipis lah dia. Nggak lama kemudian ya sekitar 15 atau setengah jam itu dia balik. Cuman wajahnya pucat gitu. Mirna yang lihat ini kayak khawatir ya. "Kamu kenapa kok kayaknya pucat banget?" "Ah, nggak apa-apa Mir," jawab si Ayu ini. "Kalau sakit pulang aja lah kita." Nggak apa-apa. Aku cuma pengen di sini aja, nemenin kamu aja. Tugasmu kan belum selesai." "Iya sih gitu kan. Emang tugasmu udah selesai?" "Udah nih, udah tak masukin semua barang-barangku." Jadi waktu ngobrol itu si Ayu sambil masukin laptopnya, terus tasnya buku-bukunya ya ke dalam tasnya itu tadi. "Ya udah tungguin aku ya." Si Mirna lanjut ngerjain tugas. Cuman kadang-kadang si Mirna ini ngelirik-ngelirik ya ke arah si Ayu. Kok tatapannya kosong, terus kayak dia itu lihat lorong itu kayak ada tatapan-tatapan gimana ya? Ada takut, cemas gitu. Ah, bodo amat lah. Akhirnya sekitar jam 12 kurang 20 Mirna udah selesai ngerjain tugas. Dia masukin barang-barangnya ke tas gitu kan. Tiba-tiba si Mirna ini pengen kencing. Yu, aku tak kencing dulu ya," gitu kan. "Oh iya." Berangkatlah Mirna ke kamar mandi yang ada di lorong itu tadi, di lobi fakultas itu tadi ya. Setelah sampai di kamar mandi, ada telepon. Dan telepon itu berasal dari Ayu. "Mir, kamu di mana?" gitu kan. "Aku di kamar mandi lah. Kan udah tak kasih tahu tadi." "Aduh Mir, maaf ya," gitu kan. "Maaf kenapa?" "Aku sekarang udah ada di depan gerbang kampus." "Loh, ngapain ke sana, kan tak suruh nunggu gitu kan," katanya. "Aduh, nanti ada aja deh ceritanya," gitu kan. Bah, bahasa saya agak belibet ya. "Nanti aja ceritanya, pokoknya kamu sekarang cepet-cepet pergi dari sana." "Gimana sih?" jawab Mirna. Ditutupkan teleponnya. Tapi waktu nutup itu dia lihat ada sekitar 19 panggilan tak terjawab dari Ayu itu tadi. Jadi manggilnya udah lama. Tapi pikirannya Mirna kayak gini, wong dia ada di mana itu tadi, lobby ya, tempat dia ngerjain tugas. Kok cepet banget sekarang udah di gerbang kampus gitu. Sampailah dia ke lobby itu tadi, keluar dari kamar mandi. Nah, kaget dong melihat Ayu masih di situ. Akhirnya disamperin. "Loh, katanya di gerbang kampus. Udah deh, nggak usah bercanda." Diem aja. Si Ayu ini tetap diem gitu kan, liatin Mirna.
Nah di situ waktu Ayu diem terus ngelihat Mirna, Mirna ini kayak ngerasa, waduh, ini bukan Ayu nih pikirannya ya waktu itu ya. Cuman dia tetap berusaha untuk santai lah, kalem lah. Karena takutnya kalau dia gimana-gimana hantunya makin mengganggu gitu mungkin ya. Nah, ayo yuk pulang, ajak si Mirna. Ayo gitu. Sampai dia naik sepeda. Terus Mir, tasku taruh depan aja ya. Dicangklongin. Oh iya, gak apa-apa dicangklongin sepeda. Mereka kan boncengan ya. Akhirnya sampailah dia jalan ya menuju arah gerbang kampus si Mirna ini. Nggak tahu kenapa sepeda motor itu kayak berat banget. Tapi Mirna udah tahu bahwa ini bukan Ayu yang asli ya. Jadi ini Ayu jadi-jadian gitu. Dia tetap berdoa ya selama di perjalanan gitu kan. Sampai akhirnya masuk ke area, mau masuk ke gerbang kampus. Telinganya si Mirna ini dibisikin gini sama si Ayu, "Aku balik dulu ya." Langsung berhenti si Ayu, jedek, ngerem lah. Lihat ke belakang, gak ada orang. Mirna yang palsu tadi juga udah hilang gitu ya. Langsung tancap gas, arah gerbang. Ketemulah sama si Ayu yang asli tadi. Ayu yang asli tadi gitu kan. Kayak panik terus kayak, ya udah sempet kayak apa ya, kalau bahasa Jawanya itu ngerabak ya, agak nangis-nangis gimana gitu. "Kamu gak apa-apa Mir?" Enggak apa-apa. Iya aku tahu kok tadi siapa." Mirna langsung ngomong kayak gitu. Jadi ceritanya itu gini. Ayu waktu kencing pas mau balik itu ternyata udah ada yang nemenin Mirna gitu kan di lobi tempat duduk-duduk ngerjain tugas itu tadi. Nah, bentuknya ya persis sama Ayu gitu ya. Bajunya, wajahnya ya mirip sama Ayu lah. Ayu kan kaget ngeliat itu ya. Cuman waktu Ayu mau negor itu kan, mau menghampiri, si sosok ini tadi ngeliatin Ayu kayak matanya itu mengatakan, "Jangan kesini," gitu kan. "Mau ngapain kamu kesini?" Kayak ngancam gitu lah. Akhirnya dia mundur. Terus larilah dia ke gerbang jalan kaki gitu loh. Intinya gitu. Terus berusaha untuk menghubungi si Mirna itu tadi. Ya, kejadian seram yang cukup membagongkan ya. Kalau saya ngalamin juga ya takut juga sih. Cuman lucu-lucu aja gitu. Baik, mungkin itu saja cerita untuk hari ini. Semoga puasa kalian lancar. Mohon maaf ya bila ceritanya mungkin agak belibet ya. Karena memang saya menyesuaikan apa yang saya baca, jadi saya tafsirkan lah sendiri. Baik, mungkin itu saja cerita untuk hari ini. Semoga kalian semua suka dengan ceritanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.